ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Baik, kemudian yang kelima. Ini radikal di masalah hukum bom bunuh diri. Ini masalah juga ya, karena kita ini ada dai-dai YouTube. Ya, orang-orang yang populer dari internet sana. Tapi Masya Allah ya. Ya, membolehkan bom bunuh diri. Kalau dia anda ini kadang dusta pula. Ya. Oh, itu silam pendapat para ulama. Ada yang tidak membolehkan. Ya. Di antara yang tidak membolehkan Syekh Al-Albani misalnya. Yang membolehkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, terus Syekh Ibn Utsaimin. Nah, Syekh Ibn Utsaimin ini dusta kelas kakap nih orang. Tidak ada Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani membolehkan. Iya. Ini saya ada 2 buku ini, Pedoman Syariat dalam Menerima Peristiwa, ini buku kedua. Ada buku saya lagi, saya yang pertama, Antara Jihad dan Terorisme. Itu saya bawakan nas fatwa mereka semuanya. Semuanya mengharamkan bom bunuh diri itu tadi. Baik. Jadi itu tidak benar. Ketika masuk di ranah di Indonesia, dicerita apa hukum bom bunuh diri. Dicerita hukumnya ada 2. Ini orang-orang audiens yang hadir ini mau diarahkan kemana? Mau bikin bom bunuh diri juga di Indonesia begitu? Iya. Oh enggak, itu kan saya bicara di konteks Palestina. Ini kamu orang Indonesia, apa hubungannya dengan Palestina? Ikut campur di urusan negara orang. Ya. Ini juga bentuk radikal yang saya bilang itu tadi. Sebab kalau dia pemikirannya moderat, pertengahan, dia tidak akan berbicara, tidak akan masuk ke urusan yang bukan urusannya. Hal yang bukan urusannya itu bukan wewenangnya, dia tidak akan masuk bicara di situ. Sebab hukum bom bunuh diri itu, namanya saya bunuh diri. Bunuh diri itu selalu haram hukumnya di dalam agama. Jelas ya? Karena tidak ada satu dalil pun yang membolehkan hukum bom bunuh diri. Yang ada dibahas di masalah fikih itu tentang seseorang. Dia berperang. Terus dari peperangan itu dia sangka dirinya akan mati. Dia sangka dirinya akan apa? Mati. Apakah boleh atau tidak? Itu dibahas di buku-buku fikih namanya hukum menerjunkan diri ke tengah barisan musuh. Nah, ini yang dibahasakan sama mereka bolehnya seseorang bunuh diri untuk cari kesyahidan. Kan ini pembodohan sebenarnya. Karena itu yang dibahas di buku fikih itu tadi, itu dibolehkan oleh para ulama dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, ya, syarat yang pertama dia melakukannya ikhlas karena Allah. Itu satu. Syarat yang kedua, dalam perbuatannya ada nikayah, kekalahan dan kehancuran untuk musuh. Ya kalau dia melakukan hal itu, ada kekalahan untuk musuh nggak apa-apa. Ya enak saja, boleh bom bunuh diri. Dari mana bolehnya? Itu dalilnya Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik dia maju sendirian. Dia tembus musuh sendirian. Ini kan ceritanya kayak gimana Al-Bara' bin Malik ini? Ini jagoan perang. Dari 100 peperangan yang pernah dia hadiri di masa jahiliyah dan di masa Islam, dia itu selalu menjadi tokoh duel di depan. Ada kebiasaannya orang Arab kalau perang itu duel dulu 2 orang sebelum mulai perangnya. Nah ini dia jadi tokoh duel. Dari 100 kali duel tidak pernah kalah Al-Bara' bin Malik. Dan di kisah yang dia sebutkan itu tadi, Al-Bara' bin Malik itu melihat pasukan musuh itu biasa. Dia serang dari depan sampai ke belakang, dari belakang maju lagi ke depan. Ya. Kalau kalian bisa seperti Al-Bara' bin Malik, nah itu mungkin terpenuhi syarat. Jelas ya? Ini memang dari awalnya dia sudah tulis pesan, surat. Ya. Selamat tinggal, macam-macam. Baik. Dan itu tidak ada kekalahan untuk musuh di situ. Tapi ini kalau perbuatan itu jelas. Ada lagi yang berdalil dengan kisah anak muda itu. Anak muda yang dipanah itu sampai. Kalau kalian bisa seperti itu, anak muda ini mati, tapi semua yang hadir di situ masuk Islam. Itu kematian dapat maslahat namanya. Kalian apa maslahatnya? Orang-orang di Palestina dia, ayo bunuh diri, bom bunuh diri, bom bunuh diri. Maju saudara kita dari Palestina 10 orang bom bunuh diri.
mati orang Yahudi misalnya, satu orang maju membunuh, mati orang Yahudi 10, orang Yahudi balas ribuan yang meninggal dari umat Islam. Apa yang dipetik dari hal itu? Ini orang-orang yang kasih fatwa-fatwa bom bunuh diri ini orang-orang yang tidak ada rahmat terhadap umat Islam. Tidak rahmat terhadap umat Islam. Iya. Jangan ingin lebih pandai daripada Nabi SAW. Nabi saja berdamai dengan orang Yahudi di Medina. Berdamai dengan kaum musyrikin di Mekah. Karena tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Jadi rakyat Palestina itu kalau mereka berdamai dengan orang Yahudi, itu lebih maslahat bagi mereka. Ini ada yang selalu lempar-lempar bom ke sebelah. Ya. Nanti kalau sudah ini jadi kumluk, jadi bahan kumpul dana seluruh dunia. Ketika masuk dana, sudah orang-orang itu tadi, itu meyakinkan kerjanya hidup di hotel-hotel bintang 5. Banyak dana yang dia dapat dari situ. Jadi itu harus dipahami ya. Harus dipahami. Dari trik orang-orang ini. Kadang atas nama agama mengorbankan umat Islam. Menginjak-injak darah umat Islam. Tapi dia ada maksud jahat di belakangnya. Dan juga kita tidak bisa merasa aman ya dari hal itu. Tidak ada makar-makar musuh yang memang sengaja membuat kerusakan. Karena itu kita fokus di hukum syar'inya. Itu syarat kedua tadi. Jadi kalau ingin melakukan perbuatan itu tadi, harus dipastikan bahwa musuh akan kalah. Ada kekalahan untuk mereka, ada kepayahan untuk musuh di situ. Terus yang ketiga, syarat yang ketiga ada maslahat dan manfaat untuk kaum muslimin. Kemudian syarat yang keempat, aksi tersebut dilakukan dalam sebuah jihad yang syar'i. Jihad dipimpin oleh kepala negara, ada pimpinannya, baru bisa dia lakukan. Jelas ya? Kemudian syarat yang kelima, hal tersebut dilakukan di daerah perang, bukan di wilayah aman. Orang sedang aman, damai, bom bunuh diri. Itu tidak disyariatkan. Kemudian syarat yang keenam, itu diharapkan keselamatan, walaupun kemungkinannya masih kecil. Dia terjun ke sop musuh misalnya, dia perang, tapi masih mungkin selamat kan? Itu bukan orang bunuh diri, itu namanya orang yang berperang, benar. Beda dengan orang itu tadi, memang dia sudah tahu dirinya akan mati. Mana ada yang selamat dia bawa bom sekujur tubuhnya? Ya, dia sudah tahu dirinya akan mati, itu bunuh diri namanya. Dan bunuh diri itu selalu hukumnya haram di dalam agama. Jadi ini ketentuannya sebenarnya di dalam fikihnya. Nah, jadi orang-orang yang radikal-radikal ini tadi, itu banyak ya pembahasan jihad yang mereka tidak pahami.